semua luar biasa. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita ini dengan apa? Berdoa. Iya, dengan berdoa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa, bisa? Bisa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Hah? Oh, biar ini siapa? Faustin. Faustin maju ke depan, pimpin kita doa. Salamanya rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah Allah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Tuhan, Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Faustin. Pasti pernah bisa ini angkat doa ya. Dulu semua dulu. Oke, baik adik-adik. Sekarang ibu mau mengecek adik-adik punya kehadiran ya. Nanti kalau ibu panggil nama, jawabnya hadir ya. Sambil tunggu ibu absen, siap kalian punya buku, Oke, dengar nama ya. Sudah siap semua? Buku-buku di atas meja? Agnes Mau, Andela Milo, Agustinus Puli. Hari ini hadir semua? Hadir. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Puli ketawa terus ibu. Puli kenapa ketawa? Ibu panggil nama salah? Oh, jangan marah ya. Oke, baik adik-adik. Sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita buat kesepakatan kelas. Kalian mau tidak kita buat kesepakatan kelas? Mau. Kesepakatan kelas ini dari ibu atau dari adik-adik? Dari adik-adik. Dari kamu atau dari ibu? Dari kami. Dari kamu? Ya. Sekarang, kalau dari kamu, kesepakatan kelas yang kamu buat pertama itu apa? Kesepakatan kelas waktu kalian mengikuti pembelajaran yang hari itu. Yang pertama itu apa? Menghargai guru dan teman-teman sedang berbicara. Ya, menghargai guru dan teman-teman yang sedang Bicara. Yang kedua apa lagi? Menjawab pertanyaan guru, ketuk meja dan angkat tangan. Yang kedua itu menjawab pertanyaan guru, ketuk meja dulu baru angkat tangan. Terus yang ketiga apa? Kerja tugas dengan benar. Iya, kerja tugas dengan benar. Jadi setuju toh kesepakatan ini? Setuju. Nah, kesepakatan ini yang adik-adik buat, bukan dari ibu ya. Jadi ibu berharap adik-adik bisa mengikuti kesepakatan itu dengan baik. Faustin bisa? Nah, kalau bisa kita lanjut ya. Oke, sekarang ibu mau tanya ya, mengapa Bapak itu disebut sebagai tulang punggung keluarga? Mengapa? Mengapa Bapak itu disebut sebagai tulang punggung keluarga? Mengapa menurut kamu tuh? Mengapa kamu punya Bapak di rumah itu disebut sebagai tulang punggung keluarga? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ketuk meja dulu. Siapa yang mau jawab? Iya, Andel mau jawab. Apa Andel? Karena ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan, pakaian, dan biaya sekolah. Iya, karena ayah itu sebagai tulang punggung keluarga.
keluarga dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah ya, seperti mencari apa? Mencari nafkah. Seperti apa mencari nafkah? Mencari makan. Terus apa lagi? Mencari uang, bayar kalian punya uang sekolah. Terus apa lagi? Nah, membeli kalian pakaian ya. Itu adalah kalian punya bapak di rumah sebagai tulang punggung keluarga itu seperti itu ya. Nah, sekarang kalian sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, kalian mau tidak kita nyanyi lagu Profil Belajar Pancasila? Kalian tahu tidak lagu dari Profil Belajar Pancasila? Tahu. Puli tahu tidak? Tahu. Puli tahu? Faustin tahu? Nah, kalau tahu ibu minta semuanya berdiri, kita nyanyi bersama. Oke. Ibu hitung sampai 3 ya. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bertakwa mulia. Puli nyanyi. Bukan berubah, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernama Kristus. Ulang sekali. belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bertakwa mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernama Kristus. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ternyata anak kelas 5 ini pintar-pintar semua ya. Pintar-pintar tidak? Duduk sudah. Jangan terlalu takut dengan ibu, ibu tidak marah. Ibu tidak pukul kamu Puli. Ibu tidak pukul Puli. Puli takut dengan ibu ini. Oke, baik adik-adik. Sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu tulis di papan tulis ya. Ya, Bu. Nanti kalian tulis juga di kalian punya. Tujuan pembelajaran kita hari ini hanya satu ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu. Sambil ibu tulis di depan, kalian juga tulis ya. Sudah tulis semua? Sudah. Sudah tulis semua? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum tulis dari depan. Hosting tulis sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami informasi yang memiliki kiasan denotatif dan konotatif. Tulis sudah. Kalau sudah, kasih tahu ibu ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, ibu minta kita sama-sama membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Puli, baca. Baca sama-sama dulu.
Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami informasi yang memiliki kiasan donatif dan konotatif. Oke, baca sama-sama. Besar-besar. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami informasi yang memiliki kiasan donatif dan konotatif. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah tulis semua? Sudah. Kalau sudah tulis semua, sekarang Ibu mau tulis di depan ini. Ibu hapus ya? Bisa toh? Ibu mau tulis kalimat ini di depan ini. Kamu di rumah panggil ayah itu dengan sebutan ayah atau bapak? Jadi kita tulis pakai bapak ya. Bapak adalah tulang punggung keluarga. Coba baca sama-sama. Bapak adalah tulang punggung keluarga. Ini nama siapa? Vivi, kau baca dulu. Tadi Ibu suruh baca, dia menguap. Besar-besar. Kau tadi malam tidak mete? Tidak tidur? Kau main HP tadi malam? Dia masih jam begini semua menguap nih. Nama siapa tadi? Vivi, coba Vivi baca dulu. Bapak adalah tulang punggung keluarga. Iya, Bapak adalah tulang punggung Keluarga. Sekarang Ibu mau kasih kalian pertanyaan. Pernah tidak kalian mendengar kata yang Ibu tuliskan di depan ini? Pernah? Kalian pernah mendengarkan itu kata? Pernah mendengar? Agak besar. Pernah atau tidak? Pernah. Kalau pernah, kalian bisa dengar ini di mana saja? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Faustin pernah dengar ini di mana? Di rumah, di sekolah, terus di masyarakat. Oke, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua. Apakah Bapak itu benar-benar menjadi tulang di punggung atau tidak? Tidak. Yakin? Kenapa Ibu tanya? Kenapa tidak? Karena Bapak bukan tulang punggung yang sebenarnya. Maksudnya adalah Bapak menjadi penopang pelindung dan mencari nafkah dalam keluarga. Iya, benar sekali ya. Karena maksudnya itu Bapak itu menjadi penopang. Bapak itu bukan tulang. Apa tadi yang kalian jawab tadi? Bapak bukan tulang yang sebenarnya. Maksudnya adalah Bapak menjadi penopang pelindung dan mencari nafkah utama dalam keluarga. Iya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ternyata kalian pintar-pintar ya. Jane, apa tadi Jane? Oh, Jane duduk, tenang. Oke, sekarang pertanyaan Ibu lagi. Jika bukan arti sebenarnya yang tadi kalian jawab dan tidak tadi itu. Jika bukan arti sebenarnya. Lalu apa maksud dari kalimat tersebut? Coba yang tahu silakan angkat tangan. Tadi bilang kesepakatan tadi bilang tutup meja dulu baru angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Alda, kamu jawab. Iya. Siapa yang jawab? Latifah. Coba Latifah jawab. Maksudnya adalah Aku besar. Maksudnya adalah Bapak menjadi penopang pelindung dan pencari nafkah utama dalam keluarga. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Latifah. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Ibu mau tanya Puli, Bapak di rumah itu benar-benar jadi tulang punggung keluarga atau tidak?
benar jadi tulang punggung keluarga. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan materi kita hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira di antara saya punya adik yang ganteng ini, walaupun gantengnya itu hanya seorang, banyak yang cantik-cantik semua. Puli, jangan naksir yang J ini. Puli. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalian tahu tidak makna denotatif itu apa? Menurut kalian, Ibu makna denotatif itu apa? Ini Ibu, menurut kalian, siapa yang bisa jawab? Tidak tahu? Ada yang tahu? Ya, Natifa bisa. Apa Natifa? Menurut Natifa, Ibu, menurut saya makna denotatif itu yang begini-begini, Ibu. Coba Natifa, apa Natifa? Makna denotatif adalah bersifat lugas dan jelas. Iya, makna denotatif itu, tepuk tangan dulu untuk Natifa. Ganti-ganti ya, sebentar tuh jangan hanya Natifa ya. Nah, Ibu mau menjelaskan lagi bahwa makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna yang asli ya. Makna sebenarnya itu adalah makna yang asli dari sebuah kata. Makna ini sesuai dengan arti yang terdapat dalam kamus dan tidak mengandung makna tambahan. Terus ada yang tahu ciri-ciri dari makna denotatif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ganti dulu dari Natifa. Siapa? Ganti kok. Ini ada berapa orang nih? Ada 2, 4, 5, 6, 7 orang. Puli, laki-laki hanya kau sendiri, Puli. Coba, Puli. Bisa jawab pertanyaan Ibu? Apa Puli? Puli tahu tidak ciri-ciri makna dari denotatif? Tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Siapa yang mau jawab? Iya, Jane. Apa Jane? Menurut Jane? Bersifat lugas dan jelas. Iya, bersifat lugas dan jelas. Ulangi sama-sama. Bersifat lugas dan jelas. Terus yang kedua apa lagi? Ada yang tahu? Apa? Bersifat. Ada yang tahu? Lugas dan jelas. Apa lagi? Coba. Nanti lagi orang. Siapa? Puli. Apa Puli? Ya, Puli apa? Mengandung makna kiasan. Ya, mengandung makna kiasan. Mengandung makna kiasan. Apa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Yang ketiga. Apa lagi? Iya, nama siapa? Iya, Vivi. Apa Vivi? Sesuai dengan kenyataan. Iya, sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Sudah? Sudah? Terus, Ibu mau tanya lagi, kira-kira contoh yang kalian ambil dari makna denotatif itu apa? Contohnya apa? Tadi bilang yang pertama itu bersifat lugas dan jelas. Kira-kira dia tuh contohnya itu seperti apa? Contoh, kalimat nyata. Dia tuh contohnya bagaimana? Contohnya apa? Ibu membeli bunga di pasar. Terus, ya contohnya yang pertama itu ibu membeli bunga di pasar. Itu asli toh? Itu adalah makna yang sebenarnya. Terus apa lagi? Berarti dia punya makna aslinya itu tuh bunga ya. Bunga tadi tuh. Coba nanti Pak ulang tadi. Ibu membeli bunga di pasar. Ya, ibu membeli bunga di pasar. Berarti makna yang asli itu bunga. Bunga. Berarti bunga tanaman yang memiliki apa? Kelompok. Iya. Bunga itu tanaman
yang kedua. Contoh yang kedua. Tadi sudah bunga. Berarti makna yang asli itu bunga. Berarti tanaman bunga itu tanaman yang memiliki kelopak. Berarti itu nyata toh? Asli toh? Coba kalian lihat. Di rumah ada tidak bunga? Ada. Bunga itu ada kelopak tidak? Ada. Kalau ada berarti itu makna asli atau sebenarnya. Coba siapa lagi? Yang kedua. Ganti-ganti orang ya. Siapa? Jane. Apa Jane? Adi makan buah apel. Ya, Adi makan buah apel. Makna yang sebenarnya itu? Apel. Iya, apel. Apel. Kita tulis di sini apel. Berarti buah yang bisa dimakan. ya, buah yang bisa dimakan. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Pintar-pintar ya. Ibu pikir angka 5 nih bodoh-bodoh. Karena pintar-pintar. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ibu mau tanya lagi. Ada yang tahu tidak makna konotatif itu apa? Ada yang tahu? Makna konotatif itu apa? Tidak tahu? Ya, Nah, kalau tidak tahu, biar ibu jelaskan ya. iya Bu. Makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tambahan yang bukan arti sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan untuk memperindah bahasa atau menyampaikan perasaan tertentu. Sekarang, ada yang tahu dia ciri-ciri dari makna konotatif? Coba yang tahu ya, menurut ibu, saya pernah dengar nih yang ibu Mary bisa ajar nih makna konotatif nih, begini ibu saya pernah dengar. Coba ada yang pernah dengar ciri-ciri dari makna konotatif itu sendiri? Tidak tahu? Iya Bu. Anak kelas 5 tidak tahu? Iya, kalau tidak tahu tidak apa-apa ya. Nah, ibu menjelaskan lagi ciri-ciri dari makna konotatif. Yang pertama itu mengandung makna kiasan. Coba ulangi sama-sama. Mengandung makna kiasan. Terus yang kedua, bersifat tidak langsung. Bersifat tidak langsung. Yang ketiga, bisa berbeda arti tergantung konteks. Bisa berbeda arti tergantung konteks. Dan yang ketiga itu sering kita gunakan dalam contohnya dalam puisi. Di sini ada tidak yang biasa baca puisi? Ada yang biasa baca puisi atau tidak? Ada. Baca cerita? Ada. Oke, kalau itu berarti itu adalah makna konotatif. Konotatif. Sekarang ibu kasih contoh. Ada yang tahu dari contoh bagaimana? Tidak tahu Bu. Tidak tahu? Ada yang tahu. Latifah bilang tahu. Coba Latifah bagaimana dari contohnya? Contohnya adalah dia adalah bunga desa. Iya, contohnya itu dia adalah bunga desa. Berarti bukan bunga sesungguhan, tetapi perempuan yang paling cantik di Desa. Terus yang kedua apa lagi? Ayah tulang punggung keluarga. Ayat tulang punggung keluarga. Berarti makna kiasan atau makna tambahan yang kita tambahkan dari ayat adalah tulang punggung keluarga itu adalah bukan tulang sebenarnya, tetapi orang yang menjadi penopang Keluarga. Oke. Sudah mengerti semua? Sudah. Masih ada lagi. Saya jelaskan sedikit lagi ya. Sekarang, ibu mau tanya. Yang selanjutnya, pentingnya makna denotatif dan konotatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mempermudah komunikasi. Ya. Makna denotatif itu membantu kita berbicara dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Ya, jangan sampai kamu omong, di sebelah tidak terima dengan kamu omong. Itu tidak boleh. Terus yang kedua, memperindah bahasa. Makna konotatif itu membuat bahasa menjadi lebih menarik,
lebih indah, dan tidak membosankan. Puli membosankan. Puli Sunganto. Yang ketiga, melatih berpikir kritis. Ya, kita belajar memahami maksud tersembunyi dalam kalimat. Terus yang keempat apa lagi? Membantu memahami bacaan. Iya, membantu memahami bacaan. Saat membaca cerita, kalian membaca puisi dan teks, kita bisa mengerti makna Sebenarnya. makna kiasan. Yang kelima itu mengungkapkan perasaan. Contohnya ketika Puli toh besok sudah besar, Puli mau pacar dengan siapa? Fausti. Berarti Puli mengungkapkan perasaannya Puli untuk Fausti. Puli ini hanya contoh saja Puli. Hanya contoh Puli sudah Puli. Besok pasti Puli pasti lebih banyak kok. Jangan lihat Puli pendek begini. Besok aduh Puli dan sepatu sudah seperti kan bilang orang Jawa tuh sepatu itu sepatu yang di depannya terangkat gitu tuh. Dengan jas, terus dengan dasi, dengan topi, nanti Faustin tergila-gila. Puli ketawa. Oke, lanjut deh. Berarti ungkapan perasaan, berarti makna konotatif itu sering digunakan untuk menyampaikan perasaan seperti sedih, senang, atau kagum. Seperti kulitnya ibu coba kulitnya itu berarti perasaan kagum. Oke, sudah mengerti tidak yang ibu jelaskan tadi? Sudah. Puli mengerti kok Mbak Puli? Oh, berarti kamu bisa bahasakan di atas sih? Oke, kalau kalian sudah mengerti, sekarang ibu mau bagikan kalian dalam kelompok. Oke, sekarang bentuk sudah dalam kelompok. Kamu di sini hanya berapa orang? 2, 4, 5, 6, 7. Satu orang tidak hadir toh? Iya. Berarti kelompok 1 4 orang, kelompok 2 3 orang. Berarti kau di sini, Faustin di sini. Pindah supaya kamu jangan terlalu setiap hari harus ganti tempat. Ya, sekarang ibu akan membagikan kalian kartu kalimat. Ya, kartu kalimat ini hanya 3. Berarti untuk kelompok A dengan untuk kelompok B. Ini adalah kartu kalimat. Coba. Sudah lihat semua kartu kalimat? Sudah, Bu. Dan ibu juga sudah ada lihat kamus ya? Ini kamus untuk kelompok A dan juga untuk kelompok B. Oke, sekarang yang perlu adik-adik kerjakan yaitu ibu tanya dulu. Sudah dapat semua? Sudah. Coba kalian baca itu kartu kalimat yang pertama. Coba baca. Dia adalah bunga desa. Yang kedua, apa lagi? Adi adalah anak yang keras kepala. Yang ketiga, Budi adalah seorang yang tangan panjang. ya, Budi adalah seorang yang tangan Panjang. Jadi tugas yang adik-adik perlu kerjakan, LKPD ibu belum bagi? Oh iya belum bagi ya, minta maaf ya. Nah, ya. Jadi tugas yang harus adik-adik kerjakan adalah itu kan ibu sudah bagi kalian kartu gambar dan juga kamus. Tugas kalian adalah menentukan arti kata dalam kalimat dan yang kedua itu menentukan arti kalimat dari KBBI. Ada yang tahu KBBI itu apa? Tidak tahu, Bu. KBBI itu adalah kalimat yang sebenarnya atau kalimat yang asli. Macam tadi itu. Apa tadi contoh tadi itu bilang Budi adalah seorang yang tangan panjang. itu adalah kalimatnya asli. Sekarang ibu kalian bisa kerja tidak? Bisa. Bisa kerja. Nah, sekarang itu kan di kalian punya LKPD kan kalimat yang pertama itu bunga desa. Nah, makna KBBI sebenarnya itu apa?
Bunga desa berarti bunga yang bunga desa berarti makna sebenarnya itu makna yang asli. Berarti kalau kalimatnya itu bunga desa, berarti kalimat asli atau kalimat sebenarnya itu adalah bunga yang ada di desa. Terus makna kiasan itu kan makna tambahan berarti contohnya bagaimana? Gadis yang paling cantik di desa. Sudah mengerti yang ibu kasih contoh tadi? Sudah. Kalau sudah mengerti kalian kerja. Sudah kalian lihat yang di kamus. Nah, tulis kalian punya nama. Kamu kelompok 1 atau kelompok A, kelompok kelinci. Bisa. Boleh kelompok kelinci. Kerja sah. Kalian lihat di kamus. Oh, contohnya tangan panjang. Tangan panjang, kalian lihat di kamus bahasa Indonesia ini tangan panjang. Berarti makna KBBI atau makna yang asli itu tuh bagaimana tangan panjang? Tangan panjang. Sambil kerja kerja dulu. Tidak boleh ribut, kerja baik-baik. Sudah, tidak boleh waktu ajar. Puli, kau ketua kelompok, kau pelatih anak kau sendiri. Kau maju Puli. Kerja sudah. Itu tuh kalian punya kamus itu ada. Ibu sudah bagi kamus. Terus tidak buka kamus. Kamu itu pintar sekali, Kak? Belum pintar, itu belum pintar. Buka kamus itu, baca-baca. Oh, kalau keras kepala itu makna yang asli itunya bagaimana ya? Gimana coba? Gadis yang paling cantik di desa itu makna kiasan dan itu makna sebenarnya atau kiasan? Iya, kiasan. Kelompok 1 sudah mengerti, kelompok 2 sudah mengerti ya. Mana kelompok 1? Ya. Ibu mau tanya, tangan yang suka mencuri itu makna sebenarnya atau kiasan? Kiasan. Iya, kiasan. Berarti su pintar ya? Berarti su pintar. Kerja sudah baik-baik, tidak boleh ribut. Kalau sudah, ibu ketemu meja ibu kan sudah selesai. Nanti presentasikan di depan. Tahu toh cara mempresentasikan di depan? Tahu. Nanti tulis selamat pagi ibu, selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan kelompok 1 mau membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bisa toh? Bisa. Kamu belajar memang dari sekarang, toh? Supaya masuk di SMP, masuk di SMA, kalian sudah ada gambaran. Oke? Apa? Ya? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, kelas 6 ya, jangan marah. Ibu tadi salah sebut kalian itu kelas 6. Jangan marah ya. Kalau ibu terlalu semangat di anak kelas 5 tuh, tadi bilang anak kelas 5 dan ibu maksud aduh mereka sih lucu deh ibu. Makanya ibu ingat terus anak kelas 5. Udah ingat kamu, jangan marah ya. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua ibu minta kelompok berapa ya? Dari kelompok 2 saja. Ya, kelompok 2 maju sudah ke depan, presentasikan di depan. Loh, aduh, kenapa naik sudah dicoba? Aduh, duduk. Cukup 1 orang saja. Kamu 2 orang, nanti kalau kelompok 1 ada pertanyaan, baru kamu tulis. Iya, silakan. Agak besar. Suara di luar ini besar sekali, terus di dalam kelas suara kecil sekali. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ade. Ada ibu di sini. Selamat ya. Lanjut. Terima kasih atas
Bunga desa. Makna sebenarnya. Bunga yang ada di desa. Kiasan. Gadis yang paling cantik di desa. Tangan panjang. Tangan yang panjang sebenarnya kiasan suka mencuri. Keras kepala, kepala yang keras, susah dinasihat atau keras hati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 1. Duduk ya. Kelompok 2. Dia Puli ini gadis. Dia gadis kecil-kecil. Ibu. Ya, selamat. Puli agak besar Puli, suara laki-laki harus besar. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Puli. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Bunga desa. Bunga ada di desa, gadis yang paling cantik di desa. Tangan panjang, tangan yang ukuran panjang suka mencuri. Keras kepala, kepala yang keras suka dinasihati atau keras hati. Sudah, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk Puli ganteng. Puli malu-malu deh ibu. Puli, ibu sudah anak Puli. Oke, baik adik-adik. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mengerjakan LKPD-nya dalam kelompok. Sekarang kita akan membahas bersama-sama LKPD yang kalian kerjakan. Oke, nanti kita lihat siapa yang nilainya 50 dan siapa nilainya 100. Dan siapa yang sudah mengerti dan siapa yang belum Mengerti. Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu kalimat. Kalimat nomor 1 itu adalah bunga desa. Lihat kalian buat LKPD tadi. Makna KBBI itu makna sebenarnya atau makna asli. Bunga desa berarti makna sebenarnya itu apa? Bunga yang ada di desa. Ya, bunga yang ada di desa. Terus makna dalam kalimat kiasan itu bagaimana? Gadis paling cantik di desa. Gadis paling cantik di desa. Jawaban benar atau salah? Benar. Ibu belum kasih tahu benar, kalian sudah kasih tahu benar. Biar sudah. Jawaban benar ya Centang. Benar. Siapa yang salah? Kelompok 1 salah? Kelompok 2? Benar. Berarti kalian sudah mengerti ya. Terus yang kedua, kalimat yang kedua. Tangan panjang. Tangan. Tunggu. Tangan panjang. Ibu mau tanya, makna sebenarnya itu apa? Tangan yang ukurannya panjang. Ya, tangan yang ukurannya panjang. Terus makna dalam kalimat kiasan itu apa? Suka mencuri. Iya, suka mencuri. Jawabannya benar. Benar semua? Benar. Terus 6 pintar-pintarin. Yang ketiga, Faustin, lihat itu. Aduh Faustin, sibuk yang lain. Faustin ambil ingus tuh. Apa ingus? Yang ketiga itu keras kepala. Puli ketawa ngeri. Makna sebenarnya dari keras kepala itu apa menurut kalian? Kepala yang keras. Kepala yang Keras. Terus makna dalam kalimat kiasan itu bagaimana? Susah dinasehati atau keras hati. Oke, benar di situ. Kelompok 1, kelompok 2 benar? Benar. Sekarang kalau lagi kalimat yang ketiga. Jadi melihat benar tidak di kelompok 1. Puli. Oh, ketua kelompok ini aduh, tidak fokus. Yang ketiga, keras kepala. Makna sebenarnya dari keras kepala itu apa? Keras kepala. Ini pasti salah ini. Coba, keras kepala. Makna sebenarnya itu apa? Keras kepala. Kepala yang keras. Iya, kepala yang Keras. terus kepala Puli yang keras. Puli ketut dia.
yang keras. Terus, makna dalam kalimat kiasan itu apa? Susah dinasihati atau keras hati. Ya, susah dinasihati atau Keras hati. pasti Puli di rumah ini orang tua omong nasihat dia terlalu nakal, orang tua omong Puli kau tuh jangan terlalu bodoh. Kami di sana bilang bodoh tuh, kamu di sini bodoh. Nah, kalau di sana kan kalau bodoh itu nakal. Puli kau ini jangan terlalu nakal Puli, jangan terlalu melawan Puli Iya Bu, dia suara dia dulu lembut sekali. Oke, benar semua? Benar. Kalau benar semua kalian isi 100 di situ. Isi 100. Tahu tidak tulis 100? Tahu, Bu. Oke, baik adik-adik. Sekarang Ibu mau menyimpulkan makna denotatif dan konotatif. Jadi, makna denotatif itu adalah makna sebenarnya sesuai kamu. Coba ulang. Apa tadi yang Ibu jelas? Tadi Ibu omong tadi di belakang sibuk yang lain. Apa tadi? Makna denotatif itu makna apa? Makna sebenarnya yang sesuai dengan kamus. Terus dengar. Makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tambahan. Uli ulang. Apa? Makna konotatif itu apa? Makna keras kepala. Coba. Bukan keras kepala. Apa tadi Ibu jelas tadi? Dia ikut lagi bilang keras kepala. Apa Uli? Makna konotatif adalah makna apa? Makna kiasan atau tambahan. Jadi ketiga kalimat di atas itu yang kalian kerja itu termaksud makna konotatif karena arti katanya tidak sesuai dengan makna sebenarnya, melainkan memiliki makna kiasan yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah kerjakan LKPD itu. Yang dalam kelompok tadi ada yang nilai 100 semua toh? Iya, Tepuk Bu. tangan dulu untuk kalian. Nah, karena kalian nilainya 100, maka dari itu Ibu mau bagi kalian soal evaluasi. Kalian tahu tidak soal evaluasi itu apa, Puli? Apa, Puli? Aduh, tidak tahu ini, Puli. Soal evaluasi. Soal yang kalian kerjakan sendiri. Supaya Ibu bisa lihat kalian mengerti tidak dengan yang Ibu sudah ajarkan tadi. Jangan sampai kalian hanya nilai 100-nya hanya dalam kelompok, tetapi untuk tugas yang kalian kerjakan sendiri-sendiri kalian nilai 0. Mau tidak Ibu bagi? Mau. Bagi Ibu mau lihat kalian punya kemampuan sampai di mana kalian memahami materi. Ibu jangan lihat ada yang nilai 0 ya Puli, terlebih kau tidak boleh ada nilai 0. Kerja sudah. Kejadian diam. Puli, kau keurus ketawa terus Puli dari tadi. Puli, cabut Ibu lah. Iya. Oh, Puli. Kerja sudah. Kau tidak boleh nilai 0, Puli. Kau nilai 0, Ibu ke kau kepala. Sudah? Wih, cepat sekali. Belum, Bu. Ada yang belum sabar. Yang sudah silakan kumpul di depan. Kumpul sudah. Kumpul di depan. Ibu mau isi memang kalian pilih. Isi memang atau nanti besok? Isi Oh,
mahasiswa dia mau lihat dia bernilai berapa. Bulan itu kalau kami dalam bahasa daerah tuh kelemahan kalau di situ kelemahan kelemahan. Oke. Duduk sudah. Oke. Baik adik-adik, karena kalian sudah kerja soal evaluasi tadi, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini, untuk hari ini. Terus nanti soal yang tugas yang kalian kerjakan sendiri-sendiri, nanti besok Ibu berbagi Ya. supaya kalian bisa lihat satu nilai berapa yang Ibu punya hari aja. Ya. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini hari? Senang. Apalagi? Gembira. Apalagi? Bahagia. Terus Ibu mau tanya nih, ada tidak kesulitan yang kamu dapat selama Ibu belajar tadi? Jawab yang jujur. Tidak ada. Terus Ibu mau tanya lagi, ketika Ibu menyampaikan materi tadi terlalu cepat atau terlalu lama? Terlalu lambat. Terlalu lambat? Cepat. Kalian senang tidak? Senang. Oke, kalau kalian senang, sekarang sebelum kita tutup, Ibu pesan dengan kalian. Ibu mau tanya, di sini ada tidak yang bercita-cita jadi polisi? Kira-kira besok lusa mungkin siapa nih Puli besok lusa mau jadi polisi? Oh, Ibu sama jadi polisi. Ada yang jadi polisi di sini? Ada? Oh, tidak ada semua Puli kau. Tidak ada. Puli kau ada. Kau jadi anak TK saja. Oh, Pulang perempuan. Ya, yang jadi polwan sama? Ya, jadi guru? Oh, guru 3 orang. Jadi bidan? Puli kau tengkorak saja. Oh, biar Puli kau rombong saja ya. Nah, Ibu mau tanya. Kalau adik-adik bercita-cita jadi polisi tadi, jadi tentara, jadi bidan, jadi polwan, kunci utamanya hanya Belajar. belajar. Ya, Bu. Yakin hanya belajar saja? Tidak. Kenapa? Melatih. Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, kalau kalian belajar itu benar ya. Kalau kalian hanya setiap hari hanya belajar, tetapi kalian tidak datang sekolah, sama saja apa? Kosong, sama saja nol ya. Kalian bisa bahasa kami bisa bilang telur malu bentuknya nol toh. Nah, jadi Ibu minta datang sekolah dengan rajin belajar itu harus seimbang. Kalau kalian hanya bilang, oh saya belajar, tapi kalian tidak datang sekolah sama saja apa? Kosong. Jadi harapan Ibu datang sekolah dan juga belajar harus sama-sama tinggi, Puli. Jangan pilih terus, jangan belajar kau tinggi, terus datang sekolah kau pendek. Tidak boleh, Puli. Puli ketawa. Oke, Ibu pikir itu saja. Sebelum kita tutup, Ibu minta satu orang lagi pimpin kita doa. Siapa yang mau maju di depan? Siapa yang cepat, dia yang angkat doa. Oh, berarti dia sudah. Puli kau terlambat laki-laki. Gimana nih? Puli Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, 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 Bapa,